bersyukur dan bersyukur yang Maha Esa pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara kunjungan kerja Reses Komisi 4 DPR RI masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali pada pagi hari ini Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Bayi yang kecil ini, yang kecil dan umur sedikit, tapi dia melahirkan ke dalam alam yang luar biasa. Yang ada ini diantaranya adalah tebis Bali, yaitu salah satu yang punya tebis atap, yaitu burung atap yang sudah lama tidak ada, dan sekarang baru ditampilkan lagi dari forum pimpinan Komisi 4 DPR ini. Jadi pertama untuk Komisi 4 DPR yang telah memastikan ceritanya untuk memenuhi satwa hewan endemik Bali. Hal ini sangat sesuai dengan misi Undang-Undang Bali, yaitu 6 Sabtu 30 Bali mengenai khususnya dan pengusaha alam Bali beserta isinya untuk menunjukkan kehidupan masyarakat Bali yang selalu bahagia sekali. Nah, itu kan segala isi alam ini harus kita jaga semua. Kita sebagai manusia harus kita jaga, tapi juga hewannya, binatangnya, satwanya, keanekaragaman hayatinya harus kita jaga. Terbiji dadah merah ini adalah spesies endemik Bali dan Lombok yang statusnya di pada tahun 2018. Di Lombok juga ada pendapat Bali. Dan spesies terancam punah atau endangered menurut daftar IUCN. Burung ini berpengaruh habis karena kepercayaan dunia internasional yang terus membaik kepada kita. Kerjasama lembaga konservasi dunia yang kita semakin membaik. Kita diberi kepercayaan untuk mengembalikan terkuci dadah merah ini ke tanah leluhur mereka, yaitu Bali. Perlu sampaikan Ibu, Bapak sekalian, bahwa kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Bali Safari dan Bali Dekat yang berkontribusi terhadap proses-proses pengembalian terkuci dadah merah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Komisi 4 DPR RI yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha konservasi satwa langka di Indonesia. Proses pemulangan jenis ini dilakukan dengan konteks ini hasil kerjasama konservasi antar negara, dan dalam konteks konvensi perdagangan satwa liar atau CITES Convention, maka ada resolusi yang mengatur repatriasi. Resolusi konfederasi CITES 17 digunakan untuk proses pemulangan karena perlu health certificate dan lain-lain, sehingga pemulangan ini sudah sesuai dengan ketentuan konvensi CITES maupun peraturan perundangan yang ada di Kementerian Kehutanan dan Kementerian lain. Kenapa perlu dipulangkan? Gitu. Ini esensi pemulangan. Satu, tadi Pak Guru menyampaikan sudah tidak melihat lagi spesies ini ditolak, sehingga esensinya kurang lebih kita mengembalikan pas mereka endemik ke Bali. Kedua, kami juga ingin melibatkan dan meningkatkan kapasitas lembaga konservasi yang ada di Indonesia maupun yang ada di Inggris, begitu melalui kolaborasi konservasi internasional. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, esensinya bagaimana menumbuhkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat, Bali khususnya yang mempunyai spesies ini.
seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada 40 ekor atau 20 pasang yang sudah dilakukan operating di Taman Safari Bali dan juga di Bali. Di sini dari operating selama 3 bulan terakhir mengatas 9 ekor. Dan saat ini dalam proses untuk melakukan penyesuaian hasil atau penyesuaian dengan alam di lokasi Batu Karu Batengan. Salah satu lokasi Batu Karu adalah dari lokasi Batengan. Selanjutnya yang dari Safari tersebut ada 3 ekor. Jadi total yang sudah dilepas saat ini adalah 12 dan masyarakat perlu mengalami proses adaptasi dan proses pemeliharaan sehingga dalam waktu 6 bulan ke depan untuk ada proses pemeliharaan hutan provinsi Papua Barat bisa untuk repatriasi. Bagi saya semoga provinsi Papua Barat akan mencapai sukses curi tali. Dalam tahun 2012 hanya terdapat 7 ekor dan saat ini telah dilakukan pengejaran dan kurang lebih 1.600 ekor curi berada di Papua. Terima kasih. Oke, burung yang saya tanda tangan ini namanya Atat Amerta. Atat adalah burung terkecil asal daerahnya. Kemudian Amerta artinya air kehidupan atau kelestarian. Saya berikan nama burung ini Atat Ajegang Bali. Tadi namanya cuma Atat Ajegang, Pak Gubernur bilang tambah Bali. Artinya komitmen kita menjaga alam Bali. Terima kasih. Kita berikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Gubernur Bali mempersilakan. Saya bernama Idris Atat Putri Bali. Idris itu nama Bali, burung Atat aslinya Bali, terus kaki sejahtera, dan Bali itu ya lokalnya. Gitu. Jadi dia memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Bali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih selanjutnya. Bangsa Indonesia ini berada di Indonesia. Kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa, termasuk karena keluarga bangsa pelajar dan ekosistem ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang berdiversitas dengan tanggung jawab yang besar untuk menjaga, melestarikan dan memulihkan satwa endemik yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa serta keseimbangan ekosistem. Bersama kegiatan repatriasi satwa endemik ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama dalam menggunakan keanekaragaman hayati Indonesia. Solusi jangka panjangnya kan memang pembenahan habitat, yang ini memang menjadi masalah tidak hanya soal burung tapi yang lain sebagainya. Tapi memang solusi yang agak jangka pendek untuk burung terutama adalah penangkaran seperti Pak Kapten tadi. Sebelum kemudian yang jangka panjang tentu adalah memperbaiki restorasi ekosistem dan habitat. Jadi usulan tadi bilang Pak, regulasinya selain tadi yang jangka panjang IUCN sudah bentuk satgas lain sebagainya, tapi yang jangka pendek itu adalah memang mendekatkan apa yang Indonesia dengan penangkaran supaya jumlahnya banyak dan satu saat nauzubillah kalau memang betul hilang kita masih punya cadangan di penangkaran kita. Kami akan mengeluarkan peraturan Gubernur Bali untuk perlindungan satwa. Kami
pertama kami sudah berjanji untuk kunjungan permanen endemik Bali. Jadi itu melibatkan tamu-tamu yang alam zaman Bali. Nah, yang satwa memang berbeda. Jadi dengan juga bertabrakan dengan regulasi di atasnya, kami akan menggunakan pakan bunga Bali untuk melindungi satwa langka dan dalam itu. Supaya keoriginalan satwa ini Bali itu tetap terjaga ke depan. Hasil pengenalan di atas Pak Alam. Saya kira ini setelah tiga bulan tahun 2024, nanti PPI segera diterbitkan, dan nanti menurun jam 10% untuk di atas Pak Alam itu. Saya mencatat ada 3 poin kesimpulan dalam diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah penyempurnaan regulasi, yang kedua penangkaran dengan melibatkan masyarakat secara masif, dan yang ketiga adalah pendataan dengan pemanfaatan teknologi. Ya. Nah, oleh karena itu izinkan saya menutup dengan kalimat sebagai berikut: sejahterakan manusianya, lestarikan hutan beserta penghuninya. Karena kalau tidak, maka akan saling berebut lahan. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.